Nah, itu tadi dua jenis, satu yang simple dan satu yang lebih rumit. Nah, sekarang ini beberapa area konflik yang acap kali muncul, area konflik yang sering kali muncul, area konflik yang ada, yang sering kali itu menimbulkan masalah hubungan suami istri. Nah, area konflik yang pertama adalah masalah keuangan atau masalah penghasilan. Ya, masalah penghasilan. Nah, kadang-kadang masalah pemakaian uang. Yang satu pengen ini, yang satu pengen itu juga bisa menjadi konflik. Jadi keuangan ya, itu bisa menjadi sumber konflik. Ketika masa pandemi, lalu keuangan menyusut. Ya, keuangan menyusut, berkurang. Nah, itu juga lalu menimbulkan begini kan, itu harus dirubah lagi tuh prioritas-prioritas rumah tangga. Dulu bisa jalan-jalan kemana, sekarang tidak bisa. Nah, artinya itu juga berpotensi menjadi sumber konflik. Lalu ketika bahkan beberapa orang malah kehilangan penghasilannya. Ya, kehilangan penghasilannya, lalu menghabiskan tabungan dari situasi dulu tidak pernah punya persoalan dengan uang. Ibaratnya istri minta apa, suami pengen apa, semua terkabul dengan mudah. Lalu sekarang ketika suami pengen apa, istri kepengen apa, lalu tidak bisa dipenuhi karena situasi yang memang tidak memungkinkan, lalu kadang-kadang itu menimbulkan penghasilan. Ketika menimbulkan konflik, maaf. Ketika suami istri sama-sama bekerja, ya sama-sama bekerja, lalu misalkan loh, umumnya mungkin penghasilan suami lebih banyak dari penghasilan istri. Ya, tapi kan tidak jarang juga ada suami istri yang bekerja, lalu istrinya lebih cakap bekerja, sehingga penghasilannya lebih banyak ketimbang suaminya, atau bahkan suaminya relatif tidak bekerja. Nah, itu juga menjadi area konflik yang memungkinkan menimbulkan berbagai macam persoalan. Nah, solusinya seperti apa kalau masalah keuangan? Ya, mau tidak mau kita harus membicarakan. Ya, kalau istri memang katakanlah penghasilannya lebih banyak, ya harus belajar menghargai suami sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga. Jangan dihubungkan dengan masalah uang. Kamu kepala keluarga tidak becus, ya tidak bisa cari uang, uangku lebih banyak. Nah, kalau laki-laki dibegitukan, hancur. Karena salah satu laki-laki itu yang penting adalah harga diri atau gengsi. Nah, ketika itu dihancurkan oleh istrinya karena masalah keuangan, ya habislah. Jadi ketika masalah keuangan muncul, saya mendorong bicarakanlah baik-baik. Kita sekarang dulu penghasilan kita katakanlah misalkan 10 juta. Nah, ini tinggal 5 juta. Berarti ada kesukaanmu yang harus dipangkas, ada kesukaanku yang jangan dipangkas. Punya aku dipangkas, jangan punya aku jangan. Dua-duanya harus dipangkas. Kita bicarakan, kan mana yang kita bicarakan. Ya, bicarakan baik-baik. Dan kalau ada istri-istri yang kebetulan katakanlah diberi berkah, ya rezekinya lebih banyak, ya jangan berarti itu sebagai alat untuk merendahkan dan menindas suami. Itu solusinya. Kemudian masalah anak. Ya, ketika punya anak, lalu anak itu berkembang, itu juga acap kali menimbulkan masalah. Cara mendidik anak. Ya, kepengen yang satu, yang ayah kepengen anaknya jadi insinyur, yang ibunya pengen jadi dokter, lalu ya sudah sekolah insinyur dulu lah itu jadi dokter. Ya kacau lah, lalu ribut aja. Lalu masalah sekolah, masalah pembiayaan. Itu kalau punya anak. Nah, kadang-kadang juga ada keluarga-keluarga yang belum dikaruniai anak, tidak punya anak, itu juga acap kali menjadi sumber masalah. Lalu yang satu merasa, lu aku baik-baik saja, aku tidak mandul, jangan-jangan yang mandul kamu dan sebagainya. Nah, lalu ini siapa nih yang mandul? Belum lagi kemudian dari orang tua. Ya, orang tua, kapan aku gendong putu? Nah, itu kan menjadi tekanan tersendiri bagi anak maupun menantu. Nah, acap kali ketika punya anak itu juga menimbulkan masalah dan persoalan, ketika sedang menantikan anak juga menimbulkan persoalan.
Nah, solusinya bagaimana? Ya kita bicarakan. Ya kalau misalkan kita belum dikarunia anak, ya mungkin berdua ke dokter diperiksakan sebetulnya masalahnya apa. Lu dua-duanya baik, ya kita tinggal berdoa toh dari Yang Maha Kuasa kapan kita dikaruniai anak. Nah, kalau memang kita punya masalah, kita punya salah satu atau keduanya punya kelainan dan sebagainya, ya bisa dipikirkan misalkan adopsi. Ada banyak anak-anak yang membutuhkan orang tua angkat dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang solusinya ketika masalah anak itu muncul, ya ketika ayah pengen anaknya seperti ini, ibu pengen anaknya seperti ini, ya kita pengen tanya anaknya. Ya kita tanya anaknya, kalau perlu kita kadang-kadang ada tes psikologi yang bisa mendeteksi bakat dan potensi dan minat anak. Nah, kita serahkan ke situ. Ya kita oke lah kalau keinginan orang tua berbeda, kita serahkan kepada anak dan kita minta tolong dong kepada profesional bahwa sebetulnya anakku ini potensinya apa. Mungkin dengan orang yang netral anak lebih leluasa, ya takut dengan ibunya. Kalau ditanya ibunya karena takut dengan ibunya, ya pengen seperti yang dimau ibunya. Demikian juga dengan ayahnya. Lalu potensi atau area konflik yang sangat muncul yang lainnya adalah kehadiran pihak yang lain atau kehadiran orang ketiga. Pihak yang lain itu misalkan begini, dalam rumah tangga, ya lalu kita misalkan ada adik ipar yang ikut. Ya, ada adik ipar yang ikut, lalu mungkin kita membantu adik ipar dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu juga berpotensi menimbulkan masalah. Ya kalau pasangan kita setuju dengan uang yang kita anggarkan, misalkan ya adik kita atau adik ipar mengikut kita dan kita bantu untuk tinggal. Ya, artinya kan sepanjang hari dia ada di situ, kemudian mungkin sekolahnya, kuliahnya dan sebagainya kita bantu. Nah, kadang-kadang ini berpotensi menimbulkan masalah atau menimbulkan konflik. Nah, dulu pada waktu kita menikah, adik-adik saya dan keluarga saya itu ikut tinggal di rumah yang kami diami. Nah, saya bersyukur Bu Indah ini orang yang baik, murah hati, ya murah hati, baik, ya tidak gampang marah. Kecuali perkara sabar. Sambil nafas. Nah, jadi ya apa yang harus solusinya? Solusinya adalah ya kita mesti bicarakan baik-baik. Ya, kami punya cara begini. Kalau itu menyangkut keluarganya dia yang akan mengurus, ya misalkan memberikan bantuan atau ada urusan apapun lah. Demikian juga kalau menyangkut keluarga saya, dia serahkan kepada saya. Ini keluargamu, kamu yang menentukan dan sebagainya. Nah, itu pihak lain. Lalu juga pihak lain dalam artian orang ketiga. Ya, orang ketiga. Nah, kadang-kadang kita punya pergaulan. Nah, ini masalah orang ketiga yang berpotensi kepada perselingkuhan dan sebagainya. Kadang-kadang suami atau istri itu punya tingkat kecemburuan yang berbeda. Betul. Nah, kita harus memahami kecemburuan istri atau suami kita. Kita tidak bisa katakan, aku tidak ngapa-ngapain, ini teman biasa. Nah, tidak bisa. Ya, itu berpotensi menimbulkan akan konflik. Hati-hati dengan orang ketiga, ya hati-hati dengan pihak lain, hati-hati dengan teman pergaulan kita. Kalau suami kita, istri kita tidak suka, kita mungkin harus mengurangi dan sebagainya. Kemudian masalah yang keempat adalah masalah seks. Masalah seks dalam hubungan suami istri, kadang-kadang ada suami dan istri yang tidak puas dalam masalah hubungan seks. Nah, sejujurnya saya bukan ahli seks, jadi jangan tanya soal seks. Ya, kami hanya praktisi dan penikmat. Ya, bukan ahli. Ya, ada ahli-ahli, ada buku-buku yang Bapak Ibu bisa pelajari, bisa tanya. Ya, mohon maaf, tolong jangan tanya masalah seks soal kepada kami, karena kami bukan ahli. Ya, bukan ahli, kami hanya praktisi dan penikmat saja. Tapi kadang-kadang masalah ini muncul, ya yang satu tidak puas, keinginannya tidak tercapai dan sebagainya. Solusinya ada banyak buku,
ya, bacalah. Kemudian juga ada ahli-ahli seks yang seringkali mengadakan seminar, ikutilah. Kemudian yang masalah berikutnya apa yang seringkali menjadi masalah? Masalah keyakinan, perbedaan keyakinan. Perbedaan keyakinan atau perbedaan agama. Saya berharap di antara pendengar tidak ada yang punya masalah itu. Tapi kan kadang-kadang kita menemui itu orang-orang dengan keyakinan ketika masih pacaran, meskipun berbeda, wah kita tidak takut, kita pasti akan bisa saling menghargai dan sebagainya. Ketika cinta setengah mati pada waktu pacaran, perbedaan keyakinan itu sepertinya tidak menjadi masalah. Tapi kadang-kadang setelah menikah lalu punya anak, nah masalah mulai muncul. Lalu siapa yang benar? Anak ikut siapa? Ya, kemudian ketika yang satu ingin supaya sama keinginannya dengan yang lainnya, acap kali itu menjadi masalah. Nah, ketika Bapak Ibu ada di sini, solusinya bagaimana? Kita harus betul-betul punya toleransi yang tinggi. Kalau memang ada, ya. Kemudian apalagi yang seringkali menjadi masalah? Mertua. Ya, kelihatan saya nggak tahu anak saya mendengar atau tidak. Ya, mendengar ya. Jadi kami ini sekarang sudah menjadi mertua. Ya, saya berharap ya, kami terus berharap supaya tidak menjadi pengganggu bagi keluarga yang baru ya, karena kita tidak tahu nih ya seberapa kita ini ikut campur sehingga sampai ke taraf mengganggu. Nah, kalau seperti itu ya mungkin apa namanya ya kalau jengkel ya jangan tunjukkan di depan mertua lah ya. Artinya ya kita kadang-kadang perlu bicara dan sebagainya. Kemudian apalagi perbedaan. Nah, pada dasarnya menyatukan dua hati, menikah itu berarti menyatukan dua kepribadian dan selera yang berbeda. Ya, menyatukan menurut saya juga tidak bisa. Tapi lebih banyak kita bagaimana kita tinggal bersama dengan pribadi yang berbeda, dengan selera yang berbeda. Nah, seringkali itu tidak mudah. Dan itu kan terus-menerus terjadi. Akibatnya konflik itu akan terus-menerus ada. Nah, solusinya bagaimana? Untuk mengatasi perbedaan mau tidak mau, kita harus mengembangkan pemahaman, penerimaan, penyesuaian diri yang terus-menerus dan bisa dikatakan tanpa batas. Ya, menerima, memahami, menyesuaikan diri terhadap perbedaan. Nah, yang terakhir sebelum Bu Indah akan sampaikan bagiannya mengenai bagaimana menggoreng emping yang baik. Komunikasi yang terbatas atau komunikasi yang tidak lancar. Ya, ini juga merupakan area yang seringkali menimbulkan berbagai macam konflik. Oh, komunikasi yang tidak lancar, komunikasi yang terbatas. Ya, kita pernah bicara mengenai komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak jarang ketika orang itu ingin mengungkapkan sesuatu tidak kesampaian, itu kadang-kadang menjadi beban di hati. Menjadi beban di hati dan bisa terus kalau numpuk lama-lama jengkel, gampang marah dan sebagainya. Nah, saya pernah sampaikan bahwa teman ngobrol yang terbaik yang harus kita kembangkan adalah pasangan kita. Ya, jangan kalau mau pergi dengan pasangan kita, aduh. Ya, sejujurnya saya paling suka kalau saya mengendarai mobil jarak jauh lama gitu berdua dengan pasangan. Berdua dengan Bu Indah. Ya, saya tidak suka memakai driver atau supir karena saya pikir itu mengganggu. Nah, ketika kami berdua, kadang-kadang ada anak dan sebagainya, tapi ketika kami berdua, itu adalah kesempatan yang paling menyenangkan. Kita bisa ngobrol ngalor ngidul, tidak karu-karuan, apapun kita obrolkan. Dari mulai ngerasani orang sampai ngerasani diri sendiri, kita obrolkan sendiri. Nah, ada keleluasaan, ada kebebasan, ada kemerdekaan untuk kita bicara dengan pasangan. Nah, itulah yang kita inginkan. Ya, tips sederhananya adalah begini, belajarlah menjadi pendengar. Kalau pasangan kita sedang curhat atau apapun, jangan dikomentari atau jangan dikritiki. Kecuali dia minta pendapat, berilah pendapat. Menurut kamu bagaimana? Berilah pendapat. Ya, jangan menurut kamu bagaimana, terserah. Menurut kamu di mana? Terserah. Kamu pengen makan apa? Terserah. Kamu pengen pakaian yang mana? Terserah. Nah, jawaban terserah juga menjadi
menjengkelkan, ya. Ya, ada waktunya ketika kita ditanya, kita juga harus menjawab dengan baik. Tapi yang salah satu hal adalah belajarlah menjadi pendengar yang penuh perhatian dengan penuh empati. Nah, itulah beberapa area konflik yang acap kali muncul yang kita harus waspadai. Ya, kalau kita masalah komunikasi, belajarlah berkomunikasi, berilah waktu. Kalau kita, Pak, kami sibuk, saya mendorong, ya, family time, quality time dengan keluarga itu merupakan hal yang sangat penting.